soleha, jumpa kembali dengan Umi Desi Trisnawati pada pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Pada kesempatan kali ini Umi akan berbagi dengan kalian tentang materi beriman kepada malaikat. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar peserta didik dapat menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh, jumpa kembali dengan Umi Desi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10. Pada kesempatan ini, Umi akan berbagi dengan kalian semua tentang materi beriman kepada malaikat. Ada 4 cakupan materi yang akan Umi sampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama tentang pengertian malaikat, sifat, tugas, dan fungsi iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang kedua, memahami tanda-tanda beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat Allah. Dan yang keempat, penerapan iman kepada malaikat dalam sikap dan perilaku. Mari kita simak materi yang pertama. Kata malaikat merupakan jamak yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata malak yang berarti kekuatan, yang berasal dari kata masdar al-alukah yang berarti risalah atau misi. Malaikat diciptakan oleh Allah dan terbuat dari cahaya atau nur berdasarkan salah satu hadis Rasulullah SAW, yaitu malaikat telah diciptakan dari cahaya. Iman kepada malaikat merupakan bagian dari rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat mereka, dan meyakini bahwa mereka adalah salah satu makhluk ciptaan Allah. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berbuat dosa. Kita mengimani dengan apa yang kita ketahui tentang tugas-tugas mereka yang ditunaikan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti bertasbih, beribadah kepadanya tanpa kenal lelah dan tanpa pernah berhenti kecuali diperintahkan oleh Allah. Jumlah malaikat cukup banyak, hanya Allah yang mengetahuinya. Adapun nama-nama malaikat yang tercantum dalam Al-Quran ada 10. Mereka memiliki tugas dan tanggung jawab sendiri-sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut kita simak nama-nama malaikat beserta tugasnya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril memiliki tugas untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul, dimulai dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail bertugas untuk mengatur hujan, kemudian mengatur bintang-bintang, serta menurunkan rezeki. Kemudian yang ketiga, malaikat Israfil bertugas untuk meniup trompet atau sangkakala pada saat terjadinya hari kiamat. Kemudian yang keempat adalah malaikat Israel yang bertugas untuk mencabut nyawa. Kemudian yang kelima dan keenam adalah malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas untuk memeriksa manusia di alam kubur serta memberikan siksa kubur. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat Rakib yang bertugas untuk mencatat amal kebaikan manusia. Kemudian yang ke-8, malaikat Atid yang bertugas untuk mencatat amal keburukan manusia. Yang ke-9 adalah malaikat Malik, yaitu malaikat yang bertugas untuk menjaga neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan yang bertugas untuk menjaga surga. Anak-anak yang soleh dan soleha, berikutnya adalah memahami tanda-tanda beriman kepada malaikat. Malaikat merupakan makhluk gaib. Wujud mereka tidak dapat digapai dengan panca indera. Artinya, mereka tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, atau dirasakan oleh manusia. Malaikat hidup di suatu alam yang berbeda dengan manusia. Manusia tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengetahui keberadaan malaikat. Oleh karena itu, malaikat tidak dapat terjangkau oleh pandangan kita. Hanya Allah yang mengetahui dan dapat melihatnya.
Meskipun demikian, Allah memberikan gambaran mengenai hubungan kita dengan malaikat sesuai dengan tugasnya. Misalnya, malaikat pencatat amal yang senantiasa mencatat amal-amal kita. Kemudian malaikat juga diciptakan oleh Allah sebagai makhluk gaib yang berasal dari nur atau cahaya. Mereka diberikan akal, tetapi tanpa adanya hawa nafsu. Beriman kepada malaikat adalah mempercayai dengan sebenar-benarnya bahwa Allah telah menciptakan malaikat dan memberikan kepada mereka sifat-sifat dan tugas-tugas tertentu. Beriman kepada malaikat tercantum di dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian salah satu ayat Al-Quran lainnya yang menjelaskan tentang beriman kepada malaikat adalah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Anak-anak yang soleh dan soleha, contoh-contoh perilaku beriman kepada malaikat diantaranya. Yang pertama, selalu yakin terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan ibadah. Dan yang keempat, terus-menerus menambah pengetahuan. Adapun penerapan iman kepada malaikat dalam sikap dan perilaku bisa kita aplikasikan dalam beberapa perilaku berikut. Yang pertama adalah bersikap hati-hati dan mawas diri. Kemudian yang kedua, selalu mencari ilmu. Yang ketiga, rajin bersedekah. Yang keempat, rajin melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang kelima, rajin membaca Al-Quran. Iman kepada malaikat itu sendiri mengandung makna bahwa kita harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan tugas-tugas tersebut sebagaimana perintahnya. Indikator dari orang beriman adalah memiliki keyakinan yang kuat di dalam hatinya bahwa di alam semesta ini terdapat malaikat dan keyakinan tersebut diucapkan melalui lisannya. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih. Surat Fussilat ayat 30. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, demikian tadi penyampaian materi tentang beriman kepada malaikat Allah. Semoga dari tayangan tadi, penyampaian materi tadi dapat menambah keyakinan dan keimanan kita tentang keberadaan malaikat Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali pada